dibuka karena setiap manusia sebetulnya diberi kunci untuk membuka kolbunya. Nah, maka dimulai dengan kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang kemarin sudah kita sedikit bahas, karena memang pembahasan itu ya agak panjang yang berhubungan dengan basmalah ini, karena huruf basmalah ini kan dimulai dengan ba ya. Itu ada sebagian yang menafsirkan Baitullah atau rumah Allah. Kemudian yang juga babun, pintu pembuka maksudnya. Dan ba di sini adalah titiknya masih di luar. Titik ini di luar maksudnya ini matahari yang di luar. Nanti kalau Al-Fatihah ini diakhiri dengan huruf nun, itu sudah Nurullah. Di dalamnya itu ada titiknya, titik di dalam maksudnya sudah matahari di rohani. Jadi bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalimat ini sebenarnya ada batasan. Kalau kita melihat itu hakikatnya yang boleh mengucapkan itu yang bagi yang sudah mengenal Allah dan yang sudah punya sifat kasih sayang. Tapi apakah boleh diucapkan sembarang orang? Ya boleh saja, tapi getarannya tetap berbeda. Jadi ada getaran, ada vibrasi yang berbeda. Sama-sama mengucapkan basmalah, bagi yang paham ya itu ada vibrasi dan energi yang memancar. Tapi bagi yang tidak paham ya biasa-biasa saja. Jadi yang dapat getaran itu hanya yang mengenal Allah, kemudian yang mewarisi sifat Rahman dan juga yang mewarisi sifat Rahim. Karena Allah Maha Pengasih Penyayang, jadi yang sudah mengenal dan mewarisi sifat Allah Rahman Rahim, apabila mengucap basmalah pasti Allah hadir pada dirinya. Tapi kalau mengucapnya ya hanya di bibir, walaupun itu diucapkan 1000 kali ya tidak ada vibrasi, tidak ada energi ya. Jadi kalau dibaca berulang-ulang ya sampai 1000 kali baca basmalah tanpa sadar, tanpa paham, tidak akan merubah perilaku dan tidak akan mengubah kehidupan kita. Dan kita akan di situ-situ saja, tidak banyak naiknya, karena memang ya saya gambarkan kemarin sudah sampaikan, kita rapat, kita anggota dewan ataupun rapat tingkat RT kalau dimulai oleh MC dengan baca basmalah, tapi kalau tidak paham akhirnya dalam rapat, dalam sidang itu ada gontok-gontokan, ada permusuhan, ada kebencian, ada kemarahan. Nah, sebab apa? Ya karena memang basmalah itu sebetulnya ya sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Allah, untuk menghadirkan Allah kan Allah itu punya asma atau asmaul husna, termasuk Rahman Rahim itu sebagai awal daripada asmaul husna. Nah, kenapa basmalah itu penting? Karena supaya kita bertanggung jawab dengan yang kita ucapkan, apalagi ucapan itu membawa-bawa nama Allah. Ya, kalau saya punya ilustrasi, ya Rahman itu pengasih untuk semua makhluk, dan Rahim ternyata hanya untuk orang-orang yang khusus. Nah, Allah hanya akan memberi sesuai kebutuhan makhluknya. Bukan berarti Allah itu tidak adil. Ini yang berbahagia. Jadi kita dalam menyeru Allah, ya, itu sebetulnya kalau kita melihat beberapa ayat, misalnya ya, itu kita melihat di dalam surah ke-7, ayatnya 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Serulah ya, tapi kalau di terjemahan Depak itu berdoalah. Padahal Ud'u itu fi'il amr yang dari kata da'a yat'u du'aan dakwatan, kemudian sebagai penyeru itu da'i. Jadi artinya itu bukan berdoa, bukan meminta,
Da'a itu artinya adalah menyeru, mengajak atau menghadirkan. Jadi menghadirkan dalam kita menyeru Allah itu menghadirkan Allah pada diri kita. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah, sudah mewarisi apa yang Allah punya, Rahman Rahim, yaitulah kita namanya menyeru atau menghadirkan Allah. Da'a, ud'u. Jadi serulah kepada Rob kamu sekalian. Ya. Ud'u Rabbakum tadarruan. Ya. Tadarruan itu dengan rendah hati. Wa khufyah, dan dengan lemah lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya ya, dia itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas apa? Ya, melampaui batas dalam menyeru tadi. Karena Allah itu maha mendengar dan Allah itu juga maha melihat, ya. Maka dalam menyeru Allah itu ya dengan lemah lembut, dengan rendah hati, tidak boleh dengan kesombongan. Oleh karena itu, korelasi ayat ini juga kita bisa melihat di dalam surat 17 ayat 110, ya. Itu juga ada, kita suruh menghadirkan Allah, menyeru Allah dengan Asmaul Husna. Tapi yang lebih spesifik itu di dalam surah ke-7 juga ayat 180. Di situ disebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Maka menyerulah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Nah, itu yang berbahagia. Juga penjelasan bisa baca juga di dalam surah 20 ayat 8. Itu juga termasuk asmaul husna dalam kita menyeru pada Allah. Dan termasuk asmaul husna itu jelas sekali di dalam surat 59 ayat 22 sampai 24. Itu adalah asma-asma Allah. Oleh karena itu, sungguhnya Allah itu kan setiap saat datang ke rumah kita. Tapi kadang kita ini kan tidak ada di rumah, maksudnya gitu. Kenapa? Ya, karena kita belum matching. Frekuensi kita itu belum kita samakan. Sehingga kalau kita ingin memulai sesuatu yang pekerjaan, yaitu kita harus memenuhi syarat dalam kita membaca basmalah itu. Ya, syaratnya apa ya? Tadi kita harus mengenal, karena kita kalau menyeru pada orang ya kita harus mengenal dulu. Mengenal Allah, kemudian kita mewarisi sifat Allah yang Rahman dan Rahim itu. Sehingga Allah akan hadir kepada kita karena Allah sudah matching atau sudah dalam arti frekuensinya itu sama dengan kita. Nah, yang itu yang berbahagia, aluk kita dalam mengucapkan basmalah ini memang tidak boleh sembarangan, ya, karena kalau kita sembarangan nanti tidak ada vibrasi, tidak ada energi makna. Nah, oleh karena itu kita ya ini sebagai kepanjangan tangan Tuhan, dalam arti kalau kita, Allah itu kasih sayang, kemudian kita mengasihi sayangi orang lain, berarti kita ini secara tidak langsung menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Nah, sebagai kepanjangan tangan Tuhan, ya, itu kan kita tidak boleh ngaku-ngaku dulu. Ngaku-ngaku dalam arti kalau kita mengerjakan sesuatu itu karena sudah tadi kita harus membaca basmalah. Kalau ada hasilnya, jangan merasa diri kita yang mengerjakan, tapi disitulah karena ada energi atau ada pertolongan Allah.
Jadi yang kita kerjakan bisa berhasil baik, itu karena Allah ada di situ. Jangan kita aku atau kita miliki hasil itu karena jerih payah kita. Nah, maka kalau kita sudah bisa bahwa hasil ini bukan karya kita, kita sudah yakin ini semuanya adalah settingan Allah, maka kita harus sudah menginjak ayat kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah satu sekalian alam. Ya, kemarin juga sudah saya cuplik sedikit. Jadi kita tidak boleh dalam arti minta kepada orang lain untuk memuji kita, karena semuanya itu adalah pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita menghadirkan Allah, kita sudah memuji Allah, sudah menyeru Allah, ya, kita sudah didatangi Allah, karena Allah Maha Pengasih, ya kita juga Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang, kita juga Maha Penyayang. Allah Maha Lembut, kita juga berakhlak lembut. Jadi mana mungkin Allah datang kepada orang yang sedikit-dikit marah, dikit-dikit benci, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit menghina, ya, dikit-dikit dendam, bahkan suka ngomongin orang lain, ya. Ini berarti kan belum masuk dalam arti sifat Allah yang Rahman Rahim. Kemudian apakah dia sudah mengenal Allah, itu juga perlu dipertanyakan. Upaya Allah supaya kita tahu kehadiran kita, biasanya kan Allah itu menghadirkan orang-orang yang mungkin tidak kita sukai, ya. Itu karena apa? Sebenarnya Allah punya maksud tertentu dalam proses kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang betul-betul sabar, tangguh. Itu kadang Allah yaitu menghadirkan sesuatu yang kita tidak ingini. Kenapa demikian? Ya, memang dalam proses itu Allah akan menunjukkan. Karena kalau kita melihat dari alam semesta, misalnya kita lihat makhluk hayawani seperti ulat. Ulat ini kan kalau kita bisa mengambil pelajaran, kan Allah itu mengajarkan banyak hal dalam kehidupan ini. Ulat itu bisa jadi kupu-kupu, ya. Juga kalau kita melihat pasir itu juga bisa jadi mutiara. Bahkan batu bara juga bisa menjadi intan. Artinya sesuatu yang kelihatannya bernilai rendah dengan kesempurnaannya bisa menjadi bernilai tinggi. Ulat jadi kupu-kupu misalnya, melalui proses yang panjang, yang jelas-jelas ada dua peran, yaitu waktu, yang kedua adalah tekanan. Tekanan itu di dalamnya ada rasa sakit, ada penderitaan, tetapi lewat itulah seekor ulat bisa menjadi kupu-kupu. Kan waktu jadi ulat jalannya lambat, setelah jadi kupu-kupu ya jadi lucu, selalu hadir. Kalau di rumah kita ada bunga, menambah semarak hadir waktu yang indah. Wahidin yang berbahagia, kalau kita sudah melihat hal yang demikian misalnya, ya, berarti kadang ada kehadiran yang tidak mengenakkan, itu sebetulnya baru proses Allah akan memberikan hasil yang baik untuk kita. Jadi kalau kita masih tahapnya itu belum menyenangkan, ya seperti ulat tadi. Tapi kalau kita sudah sabar dalam penderitaan, kita menghadirkan Allah, kita selalu bersama Allah, kita tetap konsisten Rahman Rahim, ya kita tetap memuji Allah. Akhirnya apa yang terjadi nanti insya Allah endingnya akan menjadi bahagia, akan menjadi baik. Karena Allah itu adalah Maha Pengasih Penyayang, Allah Maha Mengetahui, bijaksana, dan selalu mengerti kebutuhan hambanya. Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, mudah-mudahan dalam pagi ini, sahur ini, kita menambah sedikit pengetahuan, khususnya diri saya, dan mari kita santap yang sudah ada di depan kita. Dan akhirul kalam, nasrul minallahi babang qarib, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.